Do you feel the vibes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam olahraga. Eh, Terima kasih sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan membahas materi kita, yaitu permainan dan olahraga. Sebelumnya, saya tanyakan kepada semua bagaimana kabarnya. Semoga kita semua terhindar dari segala macam jenis penyakit, amin ya robbal alamin. Jadi anak-anakku semuanya, perlu kalian ketahui bahwa dalam permainan dan olahraga ini ada 9 kata kunci yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah jalan, lari, lompat, rintangan, merangkak, memutar, menekuk lutut, mengayun lengan, dan meliukkan badan. Jadi untuk pertemuan kali ini, kata kunci yang harus kita pelajari ada 3, yaitu jalan, lari, lompat. Jadi pada pembelajaran permainan dan olahraga itu dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan. Jadi untuk pertemuan pertama, yang kata kunci yang harus dipelajari adalah jalan, lari, dan lompat. Nanti kata kunci berikutnya itu di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjut saja. Terus yang pertama adalah kita masuk di gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Pada pembahasan kali ini ada 4 latihan yang anak-anakku semua harus lakukan, di mana setiap latihannya itu harus direkam. Langkah-langkah dalam perekaman yaitu yang pertama adalah 1. Perkenalkan dirinya dan kelasnya. Setelah itu lakukan berdoa. Terus yang ketiga adalah pemanasan, di mana pemanasannya yang pernah saya kasih contoh waktu semester 1. Terus yang keempat adalah kegiatan intinya. Terus yang kelima adalah pendinginan, dan yang terakhir adalah berdoa dan salam penutup. Saya rasa seperti itu. Jadi harus mengikuti langkah-langkah dalam pembuatan videonya, jangan asal-asalan. Misalnya merekam langsung pada intinya, dia tidak beri salam, tidak perkenalkan diri, terus tidak pemanasan dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah, jadi saya ulangi kembali, dalam kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat itu ada 4 latihan yang kalian lakukan. Yang pertama adalah latihan jalan, lari, dan lompat sejauh-jauhnya. Jadi untuk contoh gerakannya nanti ada di atas ini. Untuk latihan jalan, lari, dan lompat sejauh-jauhnya seperti apa? Untuk saya jelaskan sedikit bahwa cara melakukannya itu, yang pertama kita berdiri. Setelah itu berdiri, ambil aba-aba untuk lari. Setelah sudah lari, baru kita lompat. Itu namanya jalan, lari, lompat sejauh-jauhnya. Jadi berdiri dulu, jalan, baru lari, baru lompat terakhir. Dan usahakan untuk lompatnya itu yang dilompati jangan mendarat di tempat yang lebih keras seperti batu ataupun tembok. Usahakan ada pasir yang ditempati untuk pendaratannya, karena jangan sampai mendarat di batu atau tembok, kakinya yang lecet. Terus harus ada dampingan orang tua. Itu latihan yang pertama. Terus latihan kedua adalah latihan lari dan melompat meraih suatu benda. Jadi misalnya kita lari, misalnya ini adalah tiang. Terus ambillah jarak sekitar sini, sekitar 1 meter. Terus lari, lompat dan memegang ujung tiang. Seperti itu. Apalah yang semacam tiang berdiri tinggi dan 2 kali lebih besar dari badan kita. Tiangnya itu harus lebih besar dari badan kita. Bisa juga tembok rumah atau tiang rumah. Jadi sambil lari sambil pegang itu tiang rumah ataupun tembok rumah, ataupun bisa juga pohon kalau misalnya ada pohon di sekitar rumah kita. Jadi sambil lari, lompat, pegang tiangnya di atas. Itu latihan kedua. Terus untuk yang ketiga adalah lompat melewati garis rintangan. Jadi lompat melewati garis rintangan itu
Jadi kita lari, misalnya ini adalah rintangannya, rintangannya itu bisa berupa batu kecil, batu, kayu atau sapu. Jadi kita lari terus lompati batunya ataupun kayunya. Jadi seperti itu. Rintangannya itu pakai sekitar tiga rintangan. Bisa batu semua, bisa kayu semua, atau ke tempat sampah semua, terserah. Yang penting jangan mengambil benda yang lebih tinggi yang tidak bisa dilompati. Oke, paham sampai sini kan? Selanjutnya adalah yang keempat adalah latihan jalan, lari, dan melompati suatu benda. Hampir sama dengan yang ketiga, cuman kalau yang ketiga itu kita langsung melompat melewati rintangan. Nah, kalau yang keempat itu gabungan antara ketiga dengan yang pertama. Jadi kita dulu berdiri tegap, terus jalan sekitar 1 meter, jalan sekitar 1 meter, terus lari, lari lagi sekitar 1 meter. Setelah itu kita lompati rintangannya. Rintangannya apa? Sama yang ketiga, terserah mau batu, kayu, tempat sampah atau apa. Yang penting jangan rintangannya itu besar atau tinggi yang tidak bisa dilompati. Terus sekedar saran bahwa setiap melakukan gerakan harus ada dampingan orang tua atau orang yang lebih besar dari kita, orang yang lebih dewasa lah. Serasa itu 4 latihan yang kalian akan videokan. Terus itu adalah nilai keterampilan. Adapun nilai pengetahuannya yaitu silakan catat materi ini, nanti saya kirim materinya yang mana-mana saja kalian catat. Terus jawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah 1. Dengarkan baik-baik dan tulis di buku catatannya. Kalau misalnya terlalu cepat Pak Guru, bisa diulangi videonya. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan 4 latihan tersebut? Itu yang pertama. Terus yang kedua, siapa yang membantu Anda pada saat melakukan latihan tersebut? Serasa itu penjelasannya. Adapun kurang jelas, nanti silakan bertanya di grup. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu.